Di ayat 83 tadi 83 ini tertiup angin nih. Kencang kali anginnya. Mundur lagi ya, tadi 90 kan. Kita akan mulai bacanya dari 83 tadi itu kan. Kita sarah lagi, kita jelasin lagi. Ini kuat kali amin. 83. Bismillah. Demikian adalah hujah kami yang berhujah dengannya Ibrahim ke atas keesaan Allah Ta'ala daripada tenggelamnya bintang-bintang dan apa yang ada setelahnya. Titik. Atainaha Ibrahim, kami berikan hujah itu kepada Ibrahim. Artinya kami berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim dengan petunjuk tenggelamnya bintang-bintang. Bahwa bintang-bintang itu semuanya itu bukan Tuhan. Matahari, pertama ditengoknya apa Ibu? Bintang, bulan atau matahari? Yang pertama dari bintang, bulan dan matahari yang ditengok oleh Nabi Ibrahim dianggap sebagai Tuhan. Pertama apa Ibu? Bintang. Ditengoknya bintang. Kemudian dia bilang, ini Rabbi, ini adalah Tuhanku. Ya. Falamma falak, tatkala bintang tenggelam, masuk subuh, hilang bintangnya. Bintangnya hilang kalau udah masuk subuh. Kalau malam ia muncul bintang di langit, tapi udah subuh hilang dia. Inilah uhibbul afidin. Aku gak suka kalau Tuhan itu hilang. Lenyap maksudnya. Besok tengoknya apa? Muncul lagi, lebih besar apa? Bulan, Qamarun. Muncul bulan. Tengoknya bulan, tengoknya. Inilah Tuhanku. Ini lebih terang dari yang kemarin bintang yang kecil terangnya. Falamma falak, tatkala bulan itu pun tenggelam pada waktu fajar, maka dia berkata, ini bukan Tuhan juga. Aku gak suka dia lenyap-lenyap Tuhan. Besoknya muncul lagi yang lebih besar. Siang harinya tengoknya matahari. Dia bilang, hadza Rabbi, hadza akbar, ini Tuhan ini paling besar. Dia lebih besar, dia lebih terang. Inilah Tuhanku. Tatkala udah senja, masuk sore menjelang maghrib, dia juga hilang. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Lau lam yahdini Rabbi la'akunanna minal khasirin. Kalau Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk, aku akan masuk kelompok orang yang rugi. Jadi dia dengan dalil-dalil tenggelam, hilang. Dapatlah dia hujah, bukan Tuhan. Gak ada Tuhan itu hilang. Jadi kalau ada Tuhan hilang, itu hantu. Ibu ya. Kalau ibu lihat lama-lama bilang Tuhan. Jadi hantu akhirnya. Yang mana Tuhan akhirnya. Carinya Tuhan dapat hantu. Hilang kalau itu bukan Tuhan. Maka dia minta sama Allah, ya Allah berikan aku petunjuk ya Allah. Sebenarnya yang mana sebenarnya engkau itu ya Allah. Jadi Allah Ta'ala memberikan petunjuk bahwa semua yang lenyap itu bukan dirinya. Semua yang lenyap itu bukan Allah. Nah pertanyaannya ibu-ibu, ini kalau andai kata Nabi Ibrahim tadi itu nanya-nanya masih kan? Dicarinya Tuhan di langit, tengoknya bintang. Oh ini mungkin Tuhan. Oh iya, bisa jadi. Nih, kemudian besoknya bulan. Oh saya kemarin gak percaya kalau itu Tuhan bintang. Nah bulan ini mungkin Tuhan. Tapi begitu lenyap tengoknya matahari. Oh itu lebih besar lagi. Ini yang paling hebat. Ini adalah Tuhan. Berarti pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim pada waktu itu tidak kenal Allah? Kenal tapi tidak berjumpa. Kenal tapi tidak berjumpa. Nabi Ibrahim tahu Allah. Nabi Ibrahim itu sudah mengenal Allah. Tapi ini ungkapan-ungkapan ini untuk menunjukkan dalil bahwa mereka itu bukan Tuhan. Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang sudah dikenal oleh Nabi Ibrahim. Tuhan yang sebenarnya sudah diyakini oleh Nabi Ibrahim itu adalah Allah. Dan dia mengungkapkan kata-kata tadi untuk dijadikan sebagai hujah bagi kaumnya bahwa yang kalian sembah itu juga adalah perkara yang lenyap. Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang kalian sembah itu semuanya lenyap. Buktinya apa? Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di kuil-kuil penyembahan Raja Namrud dan masyarakat kota yang pemimpinnya waktu itu Raja Namrud. Jadi di kuil-kuil itu semuanya orang menyembah berhala, termasuk Azar ayahnya, atau dalam riwayat disebutkan Azar itu adalah pakciknya.
dibeli oleh masyarakat kemudian disembah. Nah, Nabi Ibrahim sebenarnya bukan tidak tahu kalau Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia tahu Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi kenapa dia katakan demikian? Mungkin ini, mungkin bulan, mungkin matahari, untuk menjadi hujjah kepada masyarakatnya bahwa Tuhan itu tidak mungkin. Tuhan itu lenyap seperti bintang, bulan, dan matahari. Apalagi yang kalian sembah. Yang kalian sembah jangankan jangankan bicara, ngomong, mendengar. Cahaya aja gak nampak, cahaya aja gak keluar dari badannya. Nah, pada waktu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut, Tuhan-Tuhan mereka itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kapan dihancurkan? Waktu ada festival, ada karnaval di luar kota. Dan masyarakat berduyun-duyun menghadiri acara pesta kota tadi itu, karnaval kota, acara pesta negara. Ditinggallah Tuhan-Tuhan itu. Gak ada orang pergi ke gereja atau tempat ibadah orang kerajaan Namrud tadi itu. Situlah Nabi Ibrahim pergi. Situ kemudian diambil kapak, dibawa kapak dari rumah, kemudian dihancurkan semua. Ditinggalin satu buah yang paling besar. Ditaruhlah kapak yang paling besar di bahu berhala yang paling besar. Maka ketika mereka pulang mendapati Tuhan, hancur semuanya. Akhirnya mereka lapor, Raja, Tuhan kita hancur. Siapa yang hancurin? Tak tahu. Tapi nampak-nampaknya yang satu saja ini yang paling benci selama ini dengan kita, yang selalu protes Tuhan berhala. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Ibrahim? Kan dia yang selama ini berdakwah, mengajak kita jangan sembah Tuhan. Pasti dia ini, kalau bukan dia siapa lagi? Hanya datanglah kepada Nabi Ibrahim. Sampai kepada Nabi Ibrahim ditanya sama raja, hai Ibrahim, apakah betul engkau yang hancurkan Tuhan ini? Yang Nabi Ibrahim. Coba aja tanya sama mereka. Kan masih ada tuh yang besar satu tuh yang belum hancur. Kata raja, kamu gila. Masa kamu suruh saya bicara sama patung? Oh, yang gila siapa? Yang gila siapa? Udah tahu nggak bisa bicara, kenapa masih disebut? Jadi karena kalah argumen, kalah debat, kata raja, jalan solusinya satu, tangkap Ibrahim, bakar dia. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar. Tapi di dalam kubangan Nabi yang besar itu, Nabi Ibrahim selamat. Disuruh dibacakan ayat oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata, ya Ibrahim, kul katakan bagi api itu, munibar dan wassalaman di Ibrahim. Jadilah engkau api itu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim selamat dari jilatan api. Satu helai rambut pun tidak terbakar. Satu helai rambut pun tidak hangus. Ibu-ibu kalau baca ayat itu, insya Allah tidak terbakar. Nah, kenapa? Ayat itu kan ayat perintah api supaya jangan terbakar. Kenapa? Mentol kaju cita ni bakal baju apui. Karena keyakinan kita tidak sehebat keyakinan Nabi Ibrahim. Keimanan kita nggak sehebat keimanan Nabi Ibrahim. Ma'rifahnya Nabi Ibrahim, keyakinannya Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala itu luar biasa. Beda dengan kita. Masih nanya, ini iya enggak, ini iya enggak, ini iya. Dibaca ayat tapi gak yakin, ya bakar akhirnya. Itu juga orang main rapai dabo, kalau gak yakin kena tembus. Orang main rapai dabo itu kan kalau dia gak yakin tembus dia. Karena ayat yang dia baca itu ayat tentang ilmu kebal. Seperti Nabi Ibrahim kebal dari api. Jadi yang baca itu harus orang yang yakin. Kalau gak yakin jangan coba-coba. Dah. Nggak dosa lah, yang penting jangan ria, jangan sombong, jangan pamer, jangan bangga, jangan merasa hebat. Yang hebat hanya Allah. Itu justru orang yang bermindakus itu kalau belajar tauhid kuat kali tauhidnya. Kalau dia mengaji tauhid kuat kali tauhidnya. Cuma sayangnya mereka nggak mau mengaji. Karena yang sebenarnya bisa memutuskan badan, melukai badan bukan pisau. Yang bisa memutuskan itu Allah
kekuatan Allah. Jadi kalau Allah bilang jangan gores, jangan putuskan, tidak akan putus, tidak akan gores, karena semuanya atas izin Allah. Nah, yang punya kekuatan bukan pisau, yang bisa membakar bukan api, yang bisa mengenyangkan bukan nasi, bukan kawan nasi, bukan makanan, yang bisa menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan Allah. Makanya hati-hati, kalian perlu ilmu tauhid. Itu hanya sebab. Kenapa orang sembuh? Sebab minum obat, tapi yang menyembuhkan bukan obat. Obat itu kalau dicabut kekuatan menyembuhkannya oleh Allah Ta'ala, nggak ada manfaat minum obat. Makanya kalau kita minum obat, baca apa ibu? Bismillah minimal. Karena kalau dengan ibu menyebut Bismillah, ibu sudah tauhidnya udah ditanam di situ. Nggak akan sembuh kalau tanpa izin Allah. Maka baca dengan nama Allah. Makan gitu juga. Amalkan tauhid waktu makan bagaimana ibu? Bismillah. Nggak akan kenyang kalau tidak diizinkan oleh Allah. Makanya orang makan 3 piring nggak kenyang-kenyang. Kenapa nggak baca Bismillah? Kenapa nggak puas-puas minum? Kenapa? Karena nggak baca Bismillah. Orang bilang kurang berkah, hakikatnya tidak ada tauhid. Orang bilang nggak ada berkah, kenapa? Makan banyak nggak kenyang, minum banyak nggak hilang dahaga. Kenapa? Nggak ada tauhid. Apa makna kurang berkah? Nggak ada tauhid. Tapi kalau dia punya tauhid, ketika dia makan dikit pun dia udah kenyang. Karena dia minta kenyangnya itu dari Allah. Hilang dahaga dia minta dari Allah. Dia minum dikit, dia baca Bismillah, pasti Allah Ta'ala hilangkan dahaga. Dikit saja hilang dahaga. Ibu ya, coba ibu terlambat bangun sahur, sempat gak masak? Apa yang ibu makan? Masak dulu gak? Ya boro-boro masak ibu. Pengumuman imsak tinggal 3 menit lagi, boro-boro masak. Mana ada sempat lagi masak? Potong-potong bawang, gak ada sempat. Apa yang ada dilahap terus. Waktu tinggal 2 menit lagi, apa yang ada diminum terus. Baru minum 1 teguk ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo wahai umatku magata ya sana. Kamu tanya kayo wahai umat ya azan. Ada yang berdebat juga kan tu. Tanya wajib baca, boleh baca daripada aja setengah teguk kali azan. Tapi karena ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, setengah teguk itu tahan sampai maghrib 12 jam. Setengah teguk, Bismillah udah setengah teguk. Tapi ibu sahur, waktu sahur masih ada 2 jam, masak, kemudian hidangkan makanan lezat-lezat, lupa baca Bismillah. Jam 12 zuhur lapar. Kenapa ibu? Kenapa lapar jam 12? Padahal sahurnya makannya enak-enak semalam tuh. Lupa baca Bismillah. Lupa baca Bismillah. Tauhidnya nggak ditanam, berkahnya kurang. Kenapa nggak ditanam tauhid? Sedikit banyak itu kembali kepada Allah. Kenyang nggak kenyang itu kembali kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak kenyang udah nggak kenyang, walaupun makanannya enak, walaupun makanannya banyak. Begitu juga ibu. Ibu pakai baju baca Bismillah nggak? Ya. Kenapa ibu baca Bismillah pakai baju? Karena kalau ibu, apalagi wanita ini saya masukkan sekarang, perlu sekali. Ibu-ibu pakai baju, kalau tidak baca Bismillah, setan menempel di baju. Kok bisa Ustaz setan menempel di baju? Wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Semakin cantik, semakin bagus dia berdandan, semakin menempel setan dan iblis itu di bajunya, di badannya. Jika siapapun yang melihatnya itu akan melirik. Nah kalau laki-laki sudah melirik, akhirnya dia berbuat dosa. Makanya pakai baju baca Bismillah. Kenapa baca Bismillah ibu? Iblis itu biar jangan nempel di baju ibu. Ya, jadi orang kalau melihat ibu tidak berpikir melakukan dosa. Makanya kan ada doa ya, doa pakai pakaian. Udah baca Bismillah, tambah lagi doa, tambah kuat. Gak sanggup nempel setannya tuh.
Ya. Ibu ya. Apa doanya Ibu? Hah? Doa pakai pakaian. Doa saat memakai pakaian. Apa doanya Ibu? Ada doa pakai baju ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Stop, situ aja. Singkat, padat. Bismillah, dengan nama Allah alladzi yang la ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas disembah illa, terkecuali hu, dia. Itu Allah. Begitu juga ketika berdandan, bercermin. Ya, Ibu bercermin, pakai lipstik, pakai bedak. Ya, Ibu tengok wajah di cermin. Apa yang Ibu baca? Dibacain Ibu doanya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Allahumma ya Allah, kama ahsanta, sebagaimana Engkau percantik khalqi, bentuk rupaku, fa ahsin, maka percantik pula lah khuluqi, akhlakku. Banyak wanita cantik rupa, rusak akhlak. Ya Ibu ya. Cantik rupa, rusak akhlak. Tidak mau kita seperti itu. Cantik rupa, cantik akhlak. Makanya doa, nampak wajah di cermin, oh cantik kali saya. Baca doa, Allahumma kama ahsanta khuluqi fa ahsin, kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Maka nggak akan nempel setan itu di depan wajah Ibu, nggak akan nempel setan, nggak akan nempel iblis. Jadi orang tengok Ibu bukan berpikir jahat, tetapi terpancar aura. Apa auranya Ibu? Ingat, orang yang lihat kita itu ingat Allah. Ini makin berlomba-lomba glowing. MS glowing. Raffi Ahmad dan Nikita Slavina diberilah beda anti anti flek. Bagus untuk mempercantik diri supaya suami itu senang. Tapi jangan pula suami orang yang senang. Suami sendiri tidak senang, suami orang senang. Nah itu bahaya, kata Zainuddin MZ. Bahaya itu lebih besar daripada bahaya. Bahaya biasa. Tapi kalau bahaya pakai tasdid, itu bahayanya lebih berat. Hanya Ibu ya. Ya, glowingnya dibacain Bismillah Ibu. Mau pakai bedak, mau glowing, terserah. Mau glowing bagaimanapun, niatnya Bismillah. Kama ahsanta khalqi, kama ahsanta khalqi, fa ahsin khuluqi. Ulang sama-sama. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Insyaallah akhlaknya baik, setan gak nempel di wajah. Dan setan, aura-aura kita itu, aura ketika orang lihat, aura wajah kita itu mengingatkan orang lain kepada Allah Ta'ala. Jumpa dengan Ibu, Masya Allah. Teringat kami gak ngaji-ngaji selama ini. Teringat ya sama Allah. Ingat ngaji, ingat Allah. Karena ngaji itu gak ada bahas gosip, entertain, gak ada bahas apa namanya, sinetron. Nah, kalau ngaji ya berarti belajar agama. Gak ada yang lain yang dibahas. Masalah hukum, masalah agama, masalah tauhid, masalah akhlak, masalah hadis, sejarah Nabi, sejarah orang soleh. Lihat sama Ibu. Hai, teringatlah, saya harus dapat bedak yang lebih glowing dari yang Ibu pakai. Tujuannya untuk apa? Supaya laki-laki juga tertarik. Ada jahat orangnya. Gara-gara Ibu dilihat orang jadi niat jahat. Gak baca doa tadi itu. Nah, ketika pakai lipstick up, ketika berdandan tidak baca doa. Dah, Ibu
Kemudian, ya, jadi tadi itu kami berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim ke atas kaumnya, kami angkat Nabi Ibrahim derajatnya, yaitu kami angkat derajat Nabi Ibrahim di antara masyarakat yang diutusnya Nabi Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ibrahim tadi itu ibu terjadi. Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran oleh Raja Namrud tanggal 10 Muharram. Ini berapa Muharram ibu-ibu? Hari Rabu 1 Muharram, hari Kamis 2 Muharram, hari Jumat 3 Muharram, hari ini hari Sabtu 4 Muharram, besok hari Minggu 5 Muharram, hari Senin 6 Muharram, hari Selasa 7 Muharram, hari Rabu 8 Muharram, hari Kamis 9 Muharram, puasa hari Kamis, hari 10 Asyura 10 Muharram. Hari apa 10 Muharram? Hari Jumat. Sebelum Jumat 10 Muharram puasa dulu hari Kamis. Nabi datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke kota Madinah, menjadi momentum tahun baru Islam. Kenapa tahun baru Islam itu di bulan Muharram? Kenapa bukan Rajab? Kenapa bukan Ramadan? Kenapa bukan Safar? Kenapa bukan Zulqa'dah, Zulhijjah? Kenapa bukan Rabiul Awal, Rabiul Akhir? Kenapa bukan Safar? Kenapa dipilih Muharram? Karena momentum hijrah Nabi di bulan Muharram. Karena Nabi itu hijrah, meninggalkan kota kelahirannya Mekah, pindah ke kota Madinah untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan umatnya yang selama ini di kota Mekah 13 tahun diintimidasi, dibantai, dianiaya. Agar Islam jangan punah di kota Mekah, hijrah Nabi atas perintah Allah ke kota Madinah. Hijrahnya itu bulan apa? Muharram. Maka dalam bulan Muharram itu ada peristiwa yang luar biasa, termasuk hijrahnya Nabi. Kalau Nabi nggak hijrah, kita kafir semua. Kalau ibu-ibu Nabi nggak hijrah di bulan Muharram, umat Islam semua dibantai, Nabi kita Muhammad dibunuh, maka kita hari ini masih sembah patung. Ibu masih menyembah berhala, kan dapat hidayah. Sama seperti orang Buddha, sama seperti orang Hindu. Di Aceh kan ramai Hindu. Aceh dulu kan ramai Hindu. Karena dekat-dekat dengan India. Makanya orang Aceh itu pakaiannya mirip orang India. Coba ibu tengok tuh, pernik orang Aceh itu mirip orang India. Kalau kita bikin acara kenduri, yang kita tempel ke dinding kainnya warna apa aja tuh? Kuning, merah, hijau. Apa lagi? Orange. Apa lagi? Pakai pernik emas. Ya, ada hiasan-hiasan macam-macam. Coba lah baju orang India, coba tengok. Nah, ini kan? Ya, ada kering-keringnya. Ini India. Karena secara budaya kita dekat dengan India. Ibu-ibu punya suami nelayan, kalau dia mogok di tengah laut, mesinnya macet, mesinnya rusak, mesinnya itu mati atau habis bensin. Kalau angin pukul ke wilayah India, 1 jam sampai ke India. 1 jam ibu sampai ke India ibu. Makanya disebut Samudra Hindia. Laut kita ini Samudra Hindia. Samudra Hindia artinya dekat dengan India. Maka budaya kita kadang mirip dengan India. Wajar, sebagian orang Aceh itu mirip dengan India. Ya bu ya, orang Aceh kan mirip dengan India ibu ya. Sebagian orang Aceh itu mirip dengan India. Ini ada mirip sedikit ada. Ya. Aceh, A Arab, C Cina, E Eropa. Terus apa lagi? A India. Hindia bukan India, Hindia. Nah, itu ibu-ibu ya. Alhamdulillah datanglah sesudahnya itu para ulama-ulama dari tanah Arab dan Gujarat berdakwah dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam. Diterima karena mereka akhlaknya baik. Orang Aceh itu kalau Anda
Anda sopan masuk ke kampung kami pun sopan dengan Anda. Kalau Anda kurang adab, kurang ajar dengan kami pun kurang ajar dengan Anda. Orang Aceh gitu. Makanya para pedagang Arab dan sebagian dari kalangan Gujarat India yang datang berdagang ke Aceh, tujuannya bukan ke Aceh, tujuannya ke Cina. Tujuan mereka dagang bukan ke Aceh, Bu. Itu jangan salah juga. Mereka mau dagang ke Cina. Cuma Cina itu kalau langsung dari Arab langsung ke Cina jauh, maka mereka transit sehingga sebentar ke pulau terdekat dengan negara mereka, yaitu Aceh. Sehinggalah mereka situ, ternyata nyaman. Akhirnya mereka menikah. Dan menikah, akhirnya masuk Islam. Wanita-wanita Acehnya masuk Islam. Akhirnya jadi perkampungan itu dari perkampungan pedagang-pedagang akhirnya menjadi penduduk yang menetap, lupa pulang ke Cina. Kayak saya juga lupa pulang ke Manado. Udah menetap di sini, udah gak pulang-pulang kampung ibu-ibu. Yang penting baik kita dengan orang Aceh baik dengan kita. Orang Aceh begitu kan, makanya adat di Aceh itu mulia jami. Mulia jami hanya ada di kota mulia. Jami hanya ada, mana akhlak segala tanya. Mana yang tak mulia jami mulia lagi nya? Yang nabu. Yang taruh batin. Jadi orang Aceh itu suka memuliakan tamu kalau tamunya itu memuliakan mereka. Orang Aceh akan memuliakan tamu lebih mulia kalau seandainya tamunya juga itu sopan kepada masyarakat Aceh. Dan alhamdulillah para dai-dai, para pendakwah sekaligus yang berprofesi sebagai pedagang-pedagang itu mereka mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu udah azan belum? Astagfirullahaladzim. Dengar. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ini, Ibu? Silakan. Ya, puasa Muharram. Aku niat, Ibu punya qada Ramadan, ada enggak yang tinggal Ramadan? Ya, niat saja aku niat puasa pada hari esok untuk menunaikan fardu bulan Ramadan qadaan karena Allah Ta'ala. Aku niat pada hari esok untuk menunaikan fardu bulan Ramadan qadaan karena Allah Ta'ala. Atau bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Baiko, boleh semuanya. Aku niat puasa pada hari esok untuk menyampaikan fardu bulan Ramadan qada karena Allah Ta'ala. Maka itu juga dapat pahala puasa Asyura. Tapi kalau bisa ibu puasa 3 hari. Kalau bisa ya, berarti dapat puasa 3 hari, dapat qada Ramadan 3 hari. Qada Ramadan dapat sekaligus pahala puasa sunnah juga dapat. Kalau ibu nggak dapat 3 hari, minimal 2 hari. Kalau bukan 9 dan 10 dan kalau bisa 9, 10, 11 afdal. Satu hari ibu puasa bisa menghapus pahala, bisa menghapus dosa 1 tahun. 2 hari 2 tahun, 3 hari 3 tahun. Dosa kita itu banyak. Tapi cuma sehari puasa bisa dihapus dengan 1 hari puasa. Bisa. Puasa apa namanya? Puasa Muharram. Jadi kalau niat bagaimana? Kalau ada qada, niat qada, jangan niat Muharram. Tapi kalau yang udah nggak ada lagi qada puasa Ramadan, bagaimana puasanya? Ya niat Asyura, niat Tasua atau niat Muharram. Tasua kalau pada tanggal 9, Asyura kalau pada tanggal 10. Tanggal 11 nggak ada Ihda Asyura, jadi niatnya Muharram. Oh saya nggak niat puasa besok, aku niat puasa pada hari esok, aku niat puasa Tasua pada hari esok, atau aku niat puasa Asyura pada hari esok, atau aku niat puasa Muharram pada hari esok. Kalau saya nggak bilang Tasua, nggak bilang Asyura, langsung Muharram saja boleh Ustaz? Boleh. Ya, tapi tanggalnya jangan tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tapi tanggalnya 9, 10, 11. Kalau saya cuma sanggup puasa tanggal 10 bagaimana Ustaz? Boleh, tapi mirip kali dengan Yahudi. Karena Nabi datang dari Mekah ke Madinah, ditengoknya di Madinah orang Yahudi kok lagi puasa ya, didekatin sama Nabi. Yahudi, ada apa ya Muhammad?
Kenapa kalian kok rame-rame puasa pada tanggal 10 nih, 10 Muharram nih? Oh, dijelaskan sama pendeta Yahudi. Gini Muhammad, ini hari Nabi Musa, Nabi kami, Nabi orang Israel. Nabi kami selamat dari ditenggelamkan di lautan dari kejaran Firaun. Maka karena Allah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Israel ini, Nabi Musa, dari tenggelam di dalam lautan merah, maka kami bersyukur. Musa puasa, kami juga puasa. Kata Nabi, kami lebih berhak mencintai Musa dibandingkan kalian. Kalian apa? Kalian sudah melenceng dari ajaran Nabi Musa. Maka Nabi puasa dan Nabi suruh para sahabat dan umat Islam untuk ikut puasa pada hari tanggal 10. Tapi kata Nabi, wa khalaful yahuda, dan bedakan kalian dengan orang Yahudi, yaitu tambah 1 hari. Boleh tambah 1 hari sebelumnya, boleh tambah hari sesudah. Kalau puasa sekaligus 3 lebih baik. Itu. Kalau yang puasa yang hari Sabtu kita kan hari Kamis, Jumat, Sabtunya niatnya apa? Hari Sabtunya kan ada Muharram. Makanya kalau ibu nggak niat Tasu'a, ibu muharramkan saja. Kalau nggak niat Asyura, muharramkan saja. Itu. Terus saya lupa tak apa ya dibilang sama aku tadi ya? Tak apa tadi? Tasi'ah, Tasu'a, Tasa'ah. Alah, Muharram saja lah. Boleh nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Karena Tasu'a itu 9 masuk di dalam bulan Muharram. Asyura itu 10 masuk di dalam bulan Muharram. Ya kalau niat Muharram bagaimana? Boleh. Tasu'a bagaimana? Boleh. Asyura bagaimana? Boleh. Ihda asyar 11 itu tidak ada. Sebenarnya 9, 10, 11. Bahasa Arabnya apa? Kalau 9 Tasu'a, kalau 10 Asyura, kalau 11 apa? Ihda asyar. Enggak ada orang niat. Aku niat puasa pada hari esok, hari 11. Enggak ada. Jadi apa? Niat Muharram. Ya. Iya. Ya adat, itu tradisi. Masyarakat kita sudah dari nenek-nenek kita dulu, nenek moyang kita tuh dulu. Sejak pertama masuk Islam, mereka kalau buka puasa buat bubur kanji. Kita di sini apa ibu? Bubur kanji? Rubi. Ya? Bubur 7 macam. Nah, ini nenek-nenek kita dulu, kita cucu-cucunya masih juga ikut. Artinya berarti yang buat bubur, makan bubur ada kuah. Yang enggak buat bubur, ya berarti dia enggak puasa. Itu aja tandanya. Ada bubur kanji di rumah, oh berarti ada yang puasa di rumah. Nah, masih diikuti tradisi nenek-neneknya, tapi tradisi yang sesuai ajaran Islam. Nah, kemudian ibu ya, ini bulan tahun baru, bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Zulhijjah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, apa tadi? Safar, habis Zulqa'dah, Zulhijjah, Syawal, lupa. Ramadan, Syawal. Jadi 12 bulan. Dalam setahun, inilah awal tahun. Kalau ini awal tahun, jangan banyak bikin dosa. Biar buku kita itu buku putih yang terisi dengan nilai-nilai pahala. Perbaikilah amal-amal kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Selamat tinggal 1444 Hijriah. Welcome ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang tahun baru 1445 Hijriah dengan semangat ibadah yang lebih kuat dari tahun sebelumnya. Amin ya rabbal. Silakan ibu. Mau silakan.